Oke teman-teman, eh, ini kita hari ini mau kasih tips ya teman-teman ya, gimana caranya kalau kita misalnya iseng-iseng beli AC bekas itu, kita mau pakai dia itu ya bisa lebih awet lah, ya kan. Kita nggak mau beli sebentar meskipun murah tapi udah rusak gitu ya. Nah sekarang saya akan share tipsnya nih, gimana caranya yang bisa lah membantu teman-teman untuk jadi sedikit referensi lah teman-teman ya. Disclaimer dulu, yang namanya barang bekas ya tetap ya teman-teman ya, dibandingkan dengan barang baru ya lebih baik barang baru lah pasti itu, karena barang bekas itu ya sudah umur dipakai dan lain sebagainya, kemampuan untuk artinya kondisi untuk dia rusak itu lebih tinggi lah dibandingkan dengan barang baru. Selain itu barang baru kan ada garansinya gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa dipilih baru atau bekas ya lebih pasti baru teman-teman. Tapi kalau budgetnya kurang, hanya cukup untuk di bekas, nah teman-teman bisa tonton video saya ini, bisa membantulah teman-teman nanti gitu ya. Nah yang pertama untuk pemilihan AC ya teman-teman ya, pasti kalau teman-teman nyari AC bekas itu pilihannya banyak. Terus kita pilih yang kayak gimana sih? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama jadi acuan teman-teman ya pasti modelnya dulu lah teman-teman ya. Modelnya utamanya yang indoornya ini, karena ini yang sering bakalan kita lihat teman-teman. Kalau modelnya ini terlalu jadul, terlalu jelek itu misalnya kan nggak enak juga dipandang teman-teman. Itu kalau saya sendiri ya. Yang kedua itu adalah harga teman-teman. Kalau namanya kita AC bekas, harganya itu menyesuaikan kembali budget. Kalau terlalu dekat dengan AC baru ya mending ambil baru. Nah kalau ini misalnya teman-teman, saya punya AC 1PK nih, mereknya Mitsubishi Electric, itu saya dapat di harga 650.000 teman-teman ya, sudah lengkap nih sama outdoornya yang di bawah ini. Nah saya hitungannya banding ambil karena ya kita perbaiki kurang lebih jatuhnya mungkin 12 sampai 14 lah ya, masih di bawah dari harga AC yang siap pakai bekas lah itu. Syukur-syukur kalau rusaknya nggak parah, mungkin saya bisa hemat mungkin cuma sampai 800.000 sekian gitu kan, enak jadinya ya. Tuh dari faktor harga teman-teman. Yang ketiga tentunya dia hidup ya, jangan teman-teman beli yang mati nanti PR-nya nambah lagi gitu ya teman-teman ya. Pastikan kerusakan pas teman-teman cek itu ya kerusakannya jelas lah teman-teman, dia gimana, hidup atau mati, dingin atau tidak dingin kan gitu ya. Kalau AC ya secara fungsi, habis itu secara fisik gimana, ada penyok patah atau gimana gitu diperiksa teman-teman ya. Jadi kondisi AC yang saya beli ini kondisinya hidup normal tapi tidak dingin itu teman-teman, tidak dingin. Saya periksa secara fisik juga kan, teman-teman buka gini kita lihat dalamnya ini kan. Nah, ini kebetulan sudah dilepas nih. Nah kita lihat kisi-kisinya nih teman-teman, kita lihat kisi-kisinya, oh masih bagus, nggak ada rontok gitu kan. Outdoornya juga dilihat dari belakangnya ini kan teman-teman bisa lihat ya, ya masih kuat lah, nggak ada kropos gitu. Oke siap, meskipun agak kotor dan lain sebagainya. Dan itu kenapa saya berani ambil. Kalau di tempat gini juga teman-teman bisa tanyain nih AC-nya ada freonnya atau udah kosong gitu kan, karena freon itu nanti nambah duit juga teman-teman. Kalau orangnya nggak tahu, dia dicek aja dari sini, dari keran gininya nih, apa namanya, saya lepas dulu deh ini biar gampang. Oke, kalau kita beli AC bekas itu kondisi kepasang ataupun enggak pasti ada ini teman-teman ya, keran ini. Pintil ini seperti pintil ban, ditekan aja nih teman-teman. Kalau dia keluar udara itu berarti ada freonnya. Kalau enggak seperti ini ya kosong dia. Nah mungkin kita bisa nego lagi itu teman-teman ya. Yang selanjutnya cek spesifikasinya di sini, pastikan AC-nya sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau yang 1PK di sini kelihatan ya teman-teman ya, berapa BTU-nya tuh. Kayak ini ya misalnya freonnya R22, kemampuan BTU-nya berapa gitu. Dicek aja di belakangnya, cari di Google teman-teman, pasti tahu dah, nanti akan dapat dah gitu ya berapa PK dia. Nah
Itu teman-teman. Selanjutnya indoor dan outdoornya ini emang pasangan atau udah beda indoor outdoor, pastikan spesifikasinya sama juga. Nanti ini biar enggak ini setengah PK ini 1 PK gitu ya, minimal sejajar lah dia ya, 1 PK 1 PK meskipun beda model nanti. Kalau ini kebetulan nih masih sama nih punyanya dia, Mitsubishi dan Mitsubishi gitu teman-teman. Yang selanjutnya jenis freonnya teman-teman. Kalau saya jujur secara pribadi meskipun R22 lebih lama, tapi saya lebih berani ngambil R22 karena saya rasa kompresornya lebih nggak sensitif gitu, karena freonnya R22 itu kalau kena bukan freonnya, apa namanya, olinya, kalau kena udara nggak sensitif, dia nggak harus vakum, karena kalau vakum nambah alat lagi gitu ya. Nah ini itu aja. Kalau R22 dia lebih sedikit lah gininya, apa namanya ya, alat yang dibutuhkan gitu. Oke, setelah itu clear, baru teman-teman pastikan berani ambil atau tidak itu. Nah selanjutnya, kalau teman-teman sudah putuskan oke saya ambil nih gitu ya, sudah hidup, sudah gini apa-apa, baru kita mulai ke memaksimalkan masing-masing komponennya. Ini saya bagi 3 paling ya, ini dari outdoor, selang, penghubung, dan juga indoor. Nah biasanya selang kalau dapat gini ya kondisi rusak sih biasanya teman-teman, karena hitungannya selang itu tipis-tipis sih, seperti mana ya, ya ini ya, ini dia ketekuk dan lain sebagainya, rawan bocor di bagian selang ini ya. Saran saya mending diganti aja dia. Nah saya sertakan nih link selang yang cukup murah tapi tebalnya cukup lah, dia sudah di flaring juga, ini namanya flaring teman-teman ya. Jadi tinggal pasang aja nanti. Kalau selang tok teman-teman beli harus flaring lagi, alat lagi itu, atau ongkos lagi nanti untuk bisa masang di sini. Kalau ini udah flaring tinggal teman-teman baut aja nanti. Ini panjangnya sekitar 3 meteran nih teman-teman ya, standarnya lah 2 sampai 3 meter lah, 3 meter yang paling bagus lah untuk dapat ruang teman-teman nanti gitu. Selangnya kalau sudah selanjutnya kita ke, kalau saya cek pertama biasanya cek outdoor teman-teman, karena kalau indoornya sudah hidup ya oke lah, itu gak ada masalah lagi. Di outdoornya ini yang saya cek biasanya. Nah cek outdoornya ini ada trikinya sedikit teman-teman. Teman-teman bisa cari di Google, karena setiap outdoor itu beda gimana caranya untuk dia bisa hidup tanpa ada indoor gitu ya. Jadi kita lepas dulu nih 2 bagian ini, kita pisahin dulu ini biar bisa kita hidupin tanpa adanya indoor ini. Nah kalau seperti kasus yang Mitsubishi ini harus di jumper dia teman-teman, ini jumper ke sini, baru ini ke listrik biasa, listrik nanti colokin dia akan hidup itu teman-teman. Nah ini colokan listriknya gitu. Nah selanjutnya kalau ini sudah hidup, pastikan sekarang tekanan kompresornya itu bisa jalan di range untuk memompa freonnya nanti gitu teman-teman. Jadi perlu alat yang ini, harus ada ini teman-teman, harus ada ini ya. Harganya nggak mahal-mahal sekali sih, sekitar 150-an lah harganya ini. Ini harus ada karena dia akan juga teman-teman pakai untuk isi freonnya nanti. Nah ini apa namanya, saya lupa nih. Nanti tak selipin aja di deskripsi ya untuk linknya, sekalian selang juga. Nah tekanannya ini kita pakai untuk mengukur ini teman-teman, freonnya ini ya, bukan freon ya, outdoornya ini kita masukin aja dia di sini.